Ada 8 hal yang itu nanti akan menjadikan atau menyebabkan puasa kita batal. Yang paling umum mungkin kita taunya yang membatalkan puasa itu makan, minum, gitu-gitu aja kan. Tetapi ada 8 hal yang itu bisa membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Yang memang lubang alami ya. Misal nih, bukan lubang yang dibuat-buat. Terus kan yang tidak batal kan makan dan minum, ngerokok kan boleh gitu. Oh, saya ingin bertanya-tanya tentang mengeluarkan mani. Yang bahasa halusnya coli mungkin. Colski. Kotor banget mulut saya. Zaza sempat juga lihat cewek cantik nih. Tiba-tiba si Bobby itu gatel dan pipis lah. Ternyata pipis itu ada cairan lain selain kencing. Apakah itu termasuk mani? Atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Mojokerto. Selamat datang di konten Nongki, nongkrong sambil mengkaji. Dan malam hari ini saya bersama Gus Ipung selaku Ketua Banom dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam. Tapi kok lama-lama ngomong kayak gini kok kaku ya Gus? Sebentar. Nah, kayaknya ini lebih enak. Malam hari ini saya Zaza bakal ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pasti, untuk yang pertama nih, Gus, saya penasaran, apa aja sih yang bisa membatalkan puasa? Karena saya sebagai kaum muda, kadang-kadang bingung. Saya khawatir nanti kentut ternyata ngebatalin puasa. Ya kan? Kan nggak tahu. Nah, apa Gus? Berangkat dari definisi puasa ya. Puasa itu kan artinya kan menahan. Maka di situ ada definisi bahwa puasa itu adalah salah satu ibadah yang di dalamnya kita harus menahan diri kita dari memakan sesuatu, meminum sesuatu, atau apapun hal-hal yang membatalkan puasa itu, mulai dari terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari maghrib. Seharian penuh ya kan? Nah, kalau yang membatalkan itu ada poin-poin tertentu nggak? Yang emang ada dalilnya atau ada hadisnya yang menyatakan, wes, lek ngelakon iku batal posomu? Iya, secara aturan ya, atau istilahnya kita kenal syariat ya, ini memang ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Paling tidak ada 8 hal yang itu nanti akan menjadikan atau menyebabkan puasa kita batal. 8. Pakai Gus? Iya, pakai. Barangkali mungkin kan begini. Yang paling umum mungkin kita taunya yang membatalkan puasa itu makan, minum, gitu-gitu aja kan. Tetapi ada 8 hal yang itu bisa membatalkan puasa. Yang pertama tentu makan dan minum ya, atau dalam aturannya itu disebutkan memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh yang memang lubang alami ya. Misal bukan lubang yang dibuat-buat. Misal mulut, hidung, kedua telinga, termasuk 2 jalan bawah ini, itu kan lubang-lubang alamiah yang dimiliki oleh tubuh. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ini tidak hanya masalah makan. Seumpama nih, Zaza gabut nih, tiba-tiba gelas dimakan aja gitu kan. Sampai nggak wereng gitu. Itu gak gabung kayak kesurupan Gus. Itu juga sudah membatalkan puasa. Meskipun nanti ada batasan sampai mana dia membatalkan puasa. Contoh, kalau dari mulut maka batasnya adalah di tenggorokan. Jadi kalau hanya sampai di lidah nih, itu belum membatalkan puasa. Berarti tahu wilat, tetapi selama dia memastikan tidak sampai. Kalau dari hidung sampai tidak pada insang. Kalau dari telinga itu sampai pada mata ini melihat secara langsung. Ketika sudah terlihat lihat, maka itu membatalkan puasa. Jadi apa istilahnya? Kalau kita biasanya urak-urak kuping. Itu selama itu masih di luar, mata masih menjangkau, itu belum membatalkan puasa. Itu yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Injeksi juga berarti? Injeksi nanti itu beda, karena kan itu bukan lubang alamiah yang dimiliki oleh tubuh. Berarti saya sebagai tukang tanya kembesosolen nih. Kembesosolen. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu pengobatan. Tetapi yang itu medianya
lubang tubuh alamiah manusia. Contoh paling gampang, kalau kita ambeien nih contoh. Ambeien atau sembelit. Nah, sembelit itu biasanya kan ada salah satu media pengobatan yang lewat dimasukkan di dalam melalui bubur. Nah, itu membatalkan puasa. Oh. Atau kalau biasanya orang sakit kesusahan untuk buang air kecil, kemudian menggunakan apa itu namanya kateter. Karena kateter kan juga dimasukkan di dalam lubang, itu juga membatalkan puasa. Pengobatan. Tapi kalau kayak suntik, kayak itu kan pengobatan, tetapi tidak melalui lubang tubuh alamiah manusia, tetapi menggunakan alat untuk membuat lubang sendiri. Maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi buat warga Mojokerto yang biasanya masukin insulin, aman. Itu nggak batal. Enggak. Makanya termasuk kemarin yang terakhir yang paling update tentang masalah vaksin dan booster ya. Artinya kan kita boleh vaksin di siang hari karena vaksin itu melalui suntikan yang itu tidak melalui lubang tubuh alamiah manusia. Dan nggak bikin kenyang juga kok. Dan tidak hanya masalah nggak bikin kenyang nanti. Termasuk ini kadang-kadang khusus kan yang tidak batal kan makan dan minum, ngerokok kan boleh gitu. Oh, saya sempat dengar. Ngerokok itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Asap yang masuk ini kan otomatis juga sampai kepada tenggorokan atau lubang hidung gitu kan. Maka itu puasa. Karena kita nggak bisa memastikan nih, kita ngerokok cuma nih hanya nyampe di mulut saja, kita belum tahu apakah nanti ada sebagian yang masuk apa tidak. Oke. Dan kalau itu tadi ada lagi, itu kan baru satu, Bu? Ya. Atau dua? Kemudian yang ketiga ada muntah yang disengaja. Jadi kalau kita tidak dalam kondisi apapun, tidak ingin muntah, tapi kemudian bahasa Jawanya dilogok, gitu kan, biar kita muntah, maka itu juga membatalkan puasa. Muntah yang disengaja. Kemudian ya tentu berhubungan badan dengan suami atau istrinya sendiri. Oh, jadi kalau nggak sama suami istrinya nggak apa-apa? Justru sama tidak boleh. Oh, semakin tidak boleh ternyata. Jadi berhubungan badan tidak membatalkan puasa. Kemudian keluarnya air mani, sperma, nanti banyak hal ya. Kemudian tentu ketika kita kemudian di tengah-tengah puasa ternyata gila, kita tengah-tengah puasa putus cinta sampai stres, gila beneran, hilang akal, maka itu otomatis membatalkan puasa. Dan yang terakhir tentu murtad ya, karena puasa ini kan hanya diatur oleh atau diwajibkan kepada mereka yang beragama Islam dalam konteks Ramadan ya. Maka ketika dia di tengah hari, di tengah puasa kemudian dia ternyata sampai memurtadkan diri, tidak lagi mengakui keesaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis puasa juga batal. Jadi 8 hal itulah yang sebenarnya yang bisa membatalkan puasa kita. Dan kalau tadi dari 8 hal yang udah Gus jelasin, ada satu hal yang membuat saya ingin bertanya-tanya tentang mengeluarkan mani. Ini kan spesifik cowok banget. Iya. Kan banyak cara. Iya. Salah satunya dengan cara manual tanpa bantuan siapapun, cukup dengan tangan. Yang bahasa halusnya coli mungkin. Colski. Kotor banget mulut saya. Maaf. Itu hukumnya gimana, Gus? Iya. Berkaitan dengan keluarnya mani itu kan memang ada beberapa proses ya. Ada beberapa prosedur. Prosedur pengeluaran mani. Iya. Jadi ada yang keluarnya mani itu karena memang berhubungan badan antara suami dengan istri, itu juga menyebabkan keluar mani. Ada keluar mani itu dengan auto. Ya, kalau kita bahasanya itu mimpi basah, ini kan keluar tanpa harus kita set bagaimana atau tanpa kita proses kan, kita tahu-tahu keluar, itu juga keluar mani. Atau keluar mani dengan cara selain mimpi basah dan selain berhubungan badan, termasuk saya boleh nggak nyebut ini? Enggak, colski aja. Enggak, colski, jangan coli, itu kotor banget, cukup mulutnya Zaza aja yang termasuk kotor. Colski. Nah, colski itu kalau dalam bahasa fikihnya itu istilahnya istimna. Jadi istilahnya istimna. Jadi sebuah proses di mana ada usaha untuk mengeluarkan mani dengan cara selain berhubungan badan. Tapi kalau kita ngomong auto nih Gus, kan mengeluarkan mani. Saya belum tanya tentang kalau mimpi basah batal atau enggak, kan belum. Itu kadang-kadang kan Zaza sempat juga lihat cewek cantik nih. Tiba-tiba si Bobby itu gatel dan pipis lah. Ternyata pipis itu ada cairan lain selain kencing. Apakah itu termasuk mani? Atau bukan? Memang ada ya beberapa kasus ya yang kemudian tiba-tiba keluar begitu saja. Memang indikasinya adalah ini juga perlu teman-teman pahami bahwa yang dikeluarkan oleh
orang laki-laki itu tidak hanya mani sebenarnya. Tidak apa mani. aja uang? Pastilah. Itu kalau dari dompet. Jadi ada istilah yang disebut dengan namanya madhi. Madhi itu hampir sama jenis dan bentuknya dengan mani, tetapi ini bukan mani. Kalau istilahnya anak sekarang nih, biasanya kadang-kadang kalau kita dalam konteks dunia seksual itu apa ya, mengenal pelumas. Oh, cairan semen. Cairan semen. Nah, itu kalau dalam istilah fikihnya madhi. Dan madhi itu satu tidak membatalkan puasa, yang kedua juga ini tidak membatal atau tidak perlu menjadi hadas besar. Nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi jenabat kalau hanya madhi ya. Bagaimana kita membedakannya? Satu, tanda-tanda sederhananya nih biasanya. Ya, saya suka yang sederhana. Jadi kalau perbedaan madhi dengan mani, kalau madhi itu proses keluarnya tanpa ada rasa rangsangan, tanpa ada syahwat. Yang kedua, secara apa istilahnya? Kekentelan ini apa maksudnya? Secara densitas. Jadi dia lebih cair daripada air mani itu sendiri. Secara teksturnya dia lebih cair daripada air mani. Warna mungkin? Warna hampir sama sih. Cuma biasanya dia lebih cenderung lebih bening, lebih natural gitu ya. Sama-sama gerenjelnya. Gerenjelnya. Sama-sama rasanya bukan pipi. Cuman yang lebih bening namanya madhi. Dan itu tidak disertai dengan rasa yang enak itu. Cuman gerenjel doang. Lah, biasanya itu seringkali keluar mendahului mani. Itu dulu baru mani biasanya begitu. Nah, ada kasus begini. Ya, kayak yang Zaza tanyaan tadi, kita nggak ngapa-ngapain nih, kita hanya melihat orang, kemudian tiba-tiba kemudian kita nafsu begitu saja, dan tanpa kemudian kita kelola gitu kan, tiba-tiba dia keluar gitu kan. Nah, maka perlu dipahami proses keluarnya tadi itu, apakah dibarengi dengan rasa nikmatnya sebagaimana gitu kan, atau tidak gitu kan. Kalau ternyata di situ ada barengan rasa itu, maka dia sudah ada unsur maninya. Tapi kalau gitu membatalkan nggak Gus? Kalau misalnya kita nggak tanpa menyentuh, kita tanpa colski, atau kita tanpa gesek-gesek kayak babi ngepet gitu lah, itu membatalkan nggak sih Gus? Kalau dalam konteks puasa yang semacam itu ya, benar-benar tidak kita proses, tidak kita ngapa-ngapain nih, kita biarkan dan dia auto. Tadi makanya saya bahasanya auto ya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Buat pecinta mimpi basah kalian aman. Karena termasuk juga ketika kita puasa nih di siang hari, kita tidur siang, tiba-tiba kemudian kita mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Itu sama halnya dengan ketika ada kasus semacam itu ya. Jadi ya meskipun ya nanti kita berbicara yang lain, bahwa kemudian kita berbicara proses keluarnya air mani tadi itu tanpa ada sentuhan apapun, kemudian dia keluar ya, puasanya tidak batal, tetapi tetap dia terhukumi untuk hadas besar, jadi tetap wajib mandi. Harus ada mandi besar, jadi ya kalau keluar mani. Kalau mati enggak, cukup bersihin aja. Dan begini, kalau mati itu hukumnya najis, kalau mani tidak. Jadi kalau kita nih pakaian kita sarung atau celana dalam nih, ternyata istilahnya kena mani, itu tidak najis. Tapi kalau madi justru najis. Jadi kalau kena mani enggak najis. Kalau madi najis. Jadi kalau kena mani cukup dikuik-kuik aja kalau misalnya kering ya. Yang cowok pasti paham kan? Paham kan? Dan kalau misalnya kita bahas tentang kesengajaan. Pernah nggak sih dijelaskan di agama tentang metode-metode kesengajaan untuk mengeluarkan mani? Atau istimna tadi? Ya jelas, kalau istimna secara mayoritas mengatakan istimna itu tidak boleh. Tetapi ada yang mengatakan boleh, dan bahkan ini ada yang masyhur mengatakan boleh. Jadi istimna itu boleh, tapi yang melakukan adalah istri sah kita. Dilarang. Kamu colski sendiri, kamu nikah dulu dicolskikan istri. Nikmat mana yang kau dustakan? Babi ayyalah ya Rabbi kematiban. Colski itu boleh, tetapi tadi harus dilakukan oleh istri sah kita.
Tetapi kalau Cholsky yang apa namanya mandiri, yang berdikari, Cholsky berdikari, maka mayoritas ulama mengatakan itu tidak boleh. Termasuk kalau kita berbicara apa namanya fikih, itu kan kita berbicara 4 mazhab ya. Meskipun 4 mazhab ini juga macam-macam perbedaannya. Yang mutlak mengharamkan atau tidak boleh itu mazhabnya Syafi'iyah dan Malikiyah. Ini mutlak haram. Karena apa? Satu, bahwa kemudian perbuatan Cholsky itu perbuatan yang sudah melampaui batas. Yang kedua, kita ini sudah diberikan ruang kok oleh Tuhan untuk mewadahi hasrat kita ini, yakni dengan cara menikah, kan gitu kan. Buat kaum jomblo sebelah saya ini terdesak sekarang. Lah sedangkan pendapatnya Hanafiyah dan Hambaliyah itu kondisional. Jadi Cholsky itu tidak mutlak keharamannya, tetapi juga tidak mutlak diperbolehkan. Melihat situasi dan kondisi. Contoh nih. Contoh. Yang halal dulu. Kita tadi udah terharam-haramkan. Cholsky yang diperbolehkan menurut madhabnya Hanafiyah dan Hambaliyah itu ketika kita memang benar-benar ketika tidak Cholsky, itu justru terancam atau berhadapan dengan resiko melakukan perbuatan zina. Contoh nih, Zaza kerjanya di Surabaya, gitu kan, hidup sendirian, gitu kan, penghasilan banyak, uang banyak, kan, gitu kan, kan? Gajinya sudah 3 digit, gitu kan. Tetapi di situ dia sendirian dengan segala bentuk tawaran yang ada di kota besar, gitu kan, dan kemudian kita mau lewat micet, apalagi Zah? Banyak, tapi nggak bisa disebutkan karena awam. Dan memang dalam ukuran kita nanti kalau kita melanjutkan ini, saya sangat beresiko nih nanti untuk ngelakuin zina nih. Maka bagi menurut madhab Hanafiyah dan Hambaliyah boleh Coli. Silakan lepaskan situ sampai di situ lemes. Silahkan bercolski, silahkan mengeluarkan hasrat dengan berdikari, dengan catatan. Itu tadi. Satu, enggak. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Nggak boleh nagih ya. Lagi libido naik nih, sama itu. Sehari sampai 5 kali coy. cetak jedor. Sampai terakhir, tidak keluar apa-apa. Nah, itu tidak boleh. Jadi diperbolehkannya satu karena kondisi yang darurat. Yang kedua, itu tidak boleh jadi sebuah kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Kalau itu di bidang 4 mazhab. Sekarang Gus, kan kita temanya Ramadan. Apakah itu membatalkan puasa? Dan misal saya melakukannya di malam hari, apakah membatalkan pahala puasa? Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Satu, membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Yang pertama, kalau Cholsky itu kemudian dilakukan pada siang hari. Kembali kepada keterangan yang awal tadi bahwa di antara yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani. Lah termasuk cara keluar mani yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani yang itu diakibatkan satu karena berhubungan badan dengan suami atau istrinya, yang kedua karena diakibatkan oleh sentuhan, apapun bentuk sentuhannya. Dengan tangan sendiri, dengan guling, terserah apapun lah ya. Pokoknya ada proses sentuhan nih dengan kemaluan kita, maka itu membatalkan. Maka jelas Cholsky di sini otomatis juga membatalkan puasa. Gitu. Lah bagaimana kalau dilakukan di malam hari? Kan puasa kan kita hanya sampai maghrib nih kan? Kan sudah aman nih. Ya dalam konteks apakah kemudian kalau Cholsky dilakukan di malam hari membatalkan puasa? Enggak. Kan kita sudah selesai nih puasa sampai maghrib kan? Pahalanya. Nanti maka kemudian ini ada keterangan di dalam Imam Nawawi menyatakan bahwa ada beberapa hal yang itu membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Termasuk di dalamnya adalah dalam usul fikih itu ada istilah begini. Yang duruna ilal haram bahwa haramun. Jadi melihat sesuatu yang itu diharamkan, maka melihatnya saja adalah juga haram. Lah termasuk kan, karena kan ya saya nggak tahu sih apakah kemudian saya punya pengalaman kemudian tiba-tiba hasrat itu datang tanpa ada
tanpa ada apa namanya rangsangan gitu. Iya. Karena kan kadang-kadang random banget sih Gus. Datangnya kita nggak sengaja nyekrol IG nih. ya gitu kan. Kok keluar? Kok bahagia? Jadi maka Cholsky ini karena ya kita begini ya. Kalau saya pribadi ya, itu melihat sesuatu yang itu ternyata masih ikhtilaf atau masih banyak pendapat, saya mengambil pendapat yang mayoritas. Kalau saya begitu, termasuk dalam konteks Cholsky ini. Kalau saya pribadi melihat Cholsky adalah sesuatu yang tidak boleh, meskipun ada pendapat-pendapat yang diperbolehkan, tetapi saya memilih untuk yang mengikuti yang tidak boleh. Apalagi dalam konteks Indonesia, secara mayoritas umat Islam ini menganutnya mazhab Syafi'iyah. Iya. Dan kita tahu kan, apa ya, dalam konteks cara bermadhab itu kan kita tidak boleh nih pilih-pilih gitu kan. Ya, intikal madhab pun harus ada tempatnya. Begitu. Jadi maka Cholsky ini karena sesuatu yang tidak boleh menurut mayoritas mazhab, maka itu juga diantara yang termasuk ini hadis Nabi disampaikan. Diantara salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah tidak terkelolanya nafsu syahwat kita. Dan Cholsky ini kan akibat dari ketidakbisaan kita mengelola kan gitu kan. Maka otomatis meskipun dilakukan di malam hari. Jadi kalau kemudian dilakukan di malam hari, puasanya tidak batal. Dia tidak wajib untuk kemudian mengganti puasa yang sudah dilakukan pada hari itu, tetapi pahala puasanya tidak ada. Kredo. Okay. Ya makanya kemudian ada kata Nabi, banyak di antara orang-orang yang berpuasa ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Gitu. Meskipun banyak ya, tidak hanya masalah itu ya. Artinya kita kemudian menggunjing orang, memfitnah orang, ini kan tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Iya, tapi kalau saran saya sih Gus, buat yang kaum muda, alhamdulillah kamu udah puasa, kamu kena dosa. Iya. Kalau saya begini, tetaplah berpuasa meskipun hanya dengan lapar dahaga, karena siapa tahu nanti jiwa kita berada di surga kan. Asik. Dan ini mungkin ada closing statement atau spirit puasa buat kaum muda, Gus. Ya. Jadi puasa ini kan berangkat dari definisi kan menahan. Menahan itu kan ada satu upaya dari diri kita untuk mengelola ya kan. Karena menahan itu otomatis mengelola. Maka puasa ini harus kita jadikan salah satu, kalau kita bisa bahasakan short course begitulah ya. Iya. Kita selama kurang lebih 11 bulan ini wes lost gitu kan. Ya sudahlah, ayo. 1 bulan ini kita jadikan sebagai short course kita untuk lebih menguatkan tentang mengelola diri. Jadi puasa adalah belajar mengelola diri, terutama mengelola nafsu. Dan yang kedua, puasa ini mengajarkan kita tentang kejujuran. Karena siapa sih yang bisa kemudian narsis dengan puasa? Hei, aku lagi puasa sambil selfie. Ada kan? Nggak bisa. Nggak ada yang tahu antara orang yang lagi berpuasa dengan orang yang kita nggak tahu. Iya, walaupun dia pucet, mungkin dia nervous ketemu orang cantik kan bisa, bukan hanya karena lapar gitu. Jadi yang pertama, puasa adalah mengajarkan kita tentang bagaimana mengelola diri dan mengelola hati, dalam hal ini nafsu. Yang kedua, puasa mengajarkan kita tentang kejujuran, bahwa puasa ini adalah murni hubungan antara manusia dengan Tuhan. Barakallah. Jadi 2 hal itu. Dan kita kira kita berdua nih, yang diwakili Zaza nih, kayaknya udah cukup dia buat warga Mojokerto, terutama kaum muda yang penasaran, pengen tanya-tanya, langsung aja bisa DM ke Kabar Mojokerto dan bisa kita kontenkan dan kita jawab pertanyaan kalian berdua. Saya Zaza. Dan saya Gus Ipung. Pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.